Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu saya lagi di mata kuliah pemrograman komputer. Kita akan melanjutkan subpokok bahasan kita, yaitu access modifier khusus untuk yang protected. Jadi kemarin kita sudah belajar dua jenis access modifier, yaitu public dan private. Untuk kali ini kita belajar yang protected. Berikutnya kita akan bahas super keyword, konstruktor di dalam suatu subclass. Jadi kemarin kita sudah membahas constructor tapi di dalam kelas. Nah, sekarang bagaimana kita membuat constructor di dalam subclass. Terus pembahasan berikutnya method overriding. Jadi kemarin kita sudah mengenal overloading. Nah, sekarang kita bahas overriding. Terus berikutnya abstract class. Seperti apa detail dari subpokok bahasan ini nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, access modifier protected. Oke, saya sedikit mereview pembahasan tentang access modifier. Jadi kita ibaratkan bahwa kelas itu tubuh kita. Ada beberapa bagian tubuh yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dan hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Terus ada beberapa bagian tubuh yang bisa dilihat orang lain, ya. Jadi contoh, bagi muslim ya, atau mungkin agama lain, bahwa selain diri kita itu orang lain tidak bisa melihat alat kelamin seperti itu. Apalagi itu private, wilayah private, terkecuali bagi orang sudah menikah. Ini hanya contoh saja. Terus ada yang public itu misal kayak wajah, semua orang bisa melihat wajah, ya, semua orang, baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Nah, sekarang protected. Nah, protected ini letaknya di antara tengah-tengah antara public dan private. Contoh, misal ya, bagi muslimah, jadi aurat dada itu protected. Jadi dada itu salah satu contoh dari access modifier protected. Mengapa? Karena dada itu bisa dilihat diri sendiri, namun orang umum yang bukan mahramnya itu tidak bisa melihat, sedangkan mahramnya itu bisa melihat. Nah, sama dengan protected. Jadi protected itu hanya orang tertentu aja, hanya kelas tertentu aja yang bisa melihat anggota dari protected. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini ya. Jadi kemarin kita sudah belajar private, public ya. Sekarang kita fokus ke protected. Jadi siapa sih yang bisa melihat anggota kelas protected? Nah, ini. Yang pertama adalah anggota dari superclass. Jadi ada superclass, terus di dalamnya itu anggota yang memiliki access modifier protected, maka dia bisa dilihat oleh anggotanya sendiri. Nah, kayak ini misalkan kayak apa namanya, saya bisa melihat bagian tubuh saya sendiri. Ya, ini berarti seperti itu untuk yang poin pertama. Sedangkan untuk yang poin kedua, member of superclass, ya, subclass. Berarti misal superclass memiliki anggota yang access modifiernya itu protected, maka apa? Maka subclass anak-anaknya itu bisa melihat. Nah, anak-anaknya itu bisa melihat anggota yang memiliki access modifier protected seperti itu. Terus ada member of other class in the same package. Jadi meskipun dia tidak memiliki hubungan anak dan orang tua atau parent dan child, superclass dan subclass, namun karena dia itu letaknya di dalam satu package, maka apa? Maka dia bisa melihat
anggota dari satu kelas yang memiliki as modifier protected. Nah, fiturnya seperti ini. Misal ini, member of that superclass. Misal, shape. Saya mempunyai kelas shape. Di dalam kelas shape ini terdapat anggota variabel ya, atribut string name yang memiliki access modifier protected. Maka apa? Maka metode anggota, setiap anggota atau metode yang ada di dalam superclass ini shape itu bisa melihat apa? Bisa melihat ini variabel atau atribut yang memiliki access modifier protected. Misal ini this.name sama dengan name. Nah, ini ya, this name. Nah, ini mirip dengan private ya. Jadi pokoknya saya bisa melihat tubuhku sendiri gitu loh, kayak private kan. Oke. Berikutnya, member of superclass, subclass. Misal tadi kita memiliki parent shape ya, terus di sini ada child circle. Nah, terus di sini ada protected integer r. Ini anggota dari kelas circle, kita protected ya. Kita beri access modifier protected. Nah, ternyata apa? Ternyata name ya kan, name. Di sini kan nggak ada name ya. Di sini nggak ada name. Di kelas circle nggak ada name. Karena name ini merupakan miliknya ya kan, miliknya superclass shape ya kan. Shape dan shape ini merupakan parent dari kelas circle ya. Maka apa? Maka dia tetap bisa dipanggil karena name ini yang tadi saya tunjukkan, name ini ya, itu protected ya, protected. Sehingga apa? Sehingga anak-anaknya itu bisa melihatnya, bisa memanggil, bisa mengaksesnya seperti ini. This.r sama dengan r, name sama dengan lingkaran tak beraturan. Seperti itu ya. Berikutnya, nah ini, member of other classes in the same package. Jadi meskipun tidak ada hubungan anak dan orang tua, subclass dan superclass, namun karena 3 dimension ini dalam satu package ya, dalam satu package kelas circle dan kelas shape, maka apa? Maka name itu bisa diakses ya kan, bisa diakses. Lebih jelasnya saya kasih contoh. Oke, saya buka biar paham. Biar saya buat package baru namanya misal access modifier ya, access modifier. Terus saya buat 3 kelas ya, tadi ada kelas shape. Sorry. Ini saya refactor shape ya. Terus ada kelas circle. Ada kelas, oke, ada kelas, saya kasih nama shape test gitu aja ya, biar representasikan. Nah, shape test. Nah, tadi superclass itu memiliki apa? Memiliki atribut ya, string name, nama, terus
saya refactor, saya membuat set get method. Oh sorry, ini kita tadi predicted ya, nanti otomatis dia jadi atribut atau anggota kelas yang memiliki akses modifier predicted itu bisa diakses oleh dirinya sendiri ya kan. Baik itu SIP-nya itu berupa superclass atau SIP itu tidak memiliki anak sama sekali, tetap dia bisa akses di dalam dirinya sendiri. Predicted string name. Nah, string get name itu kan metode yang ada di dalam kelas SIP. Sehingga apa? Sehingga name ya, name dimana name ini notabene adalah anggota dari kelas SIP dan get name juga anggota dari kelas SIP berupa metode, maka tetap dia bisa memanggil seperti ini. Nah ini tadi poin pertama tadi yang ada di dalam syarat siapa sih yang bisa mengakses anggota yang memiliki akses modifier predicted. Nah berikutnya anak dari kelas SIP, misal circle ya, circle saya jadikan sebagai anak ya, anaknya SIP ya, tadi SIP gitu ya. Terus di sini saya membuat constructor ya, kemarin sudah saya kasih tahu seperti apa constructor. Nah terus di sini SIP name ya, saya kasih nama SIP name, nama SIP. Nah saya inginnya nanti SIP name ini ya, parameter SIP name value nanti saya simpan di dalam ini, di dalam name ini ya. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Karena apa? Karena akses modifier yang ada di atribut ini string name, atribut dari kelas SIP itu adalah protected. Sehingga apa? Sehingga anaknya itu bisa mengakses. Jadi langsung saya tulis name sama dengan SIP name ya kan. Ya bisa mengakses ya kan. Nah bisa mengaksesnya. Nah ini tadi poin kedua. Sedangkan poin ketiga, SIP test itu kan dia bukan dari anaknya kelas circle ya, kelas SIP ya, bukan dari kelas SIP. Namun SIP test ini dalam satu package, yaitu package access modifier. Jadi coba saya melihat bahwa SIP access package-nya adalah access modifier, SIP test juga access modifier. Sehingga apa? Sehingga anggota tadi itu bisa kita panggil gitu loh. Misal public, saya membuat metode tadi static void ya, void main string string args terus membuat objek namanya misal circle ya, circle kecil ya. Terus di sini sistem out ya, sistem out
dan name. Nah, bisa saya panggil name, saya beri nama seperti ini. Jadi name ini ya tadi kan memiliki Spotify protected, dia bisa diakses ya kan, meskipun subtest ini bukan, tidak ada hubungan anak ya kan, anak dan orang tua, parent dan child ya kan, dia bisa, karena apa? Karena name tadi memiliki modifier protected ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke, kita bisa jalankan ini. Bisa lingkaran kecil, lingkaran kecil ya kan, dari sini ya, lingkaran kecil, lingkaran besar dari sini, terus ini saya kita akses lingkaran tak beraturan seperti itu. Oke, super keyword. Nah, super kemarin kita sudah kenal this ya, this keyword. Jadi this keyword ini membuat objek di dalam kelas dia sendiri ya kan. This name, this keyword itu digunakan ketika apa? Ketika Anda menemukan, kemarin kan saya coba contohkan, ketika ada atribut yang memiliki nama yang sama dengan nama parameter pada suatu metode ya kan. Maka apa? Maka kita harus menunjuk bahwa this itu merujuk pada kelas ini ya. Jadi perbedaan antara atribut yang dimiliki oleh kelas ini dan parameter yang dimiliki oleh suatu metode. Jadi bedanya, kalau ada this-nya berarti dimiliki oleh atribut yang dimiliki oleh kelas, sedangkan yang enggak ada this-nya itu berarti atribut parameter yang dimiliki oleh suatu metode, seperti itu. Nah, sekarang super keyword seperti apa? Nah, super keyword ya itu langsung contoh aja ya. Jadi super keyword itu dia merujuknya pada ini, pada apa? Pada anggota kelas yang dimiliki oleh induk. Misal di sini ada kelas anak yaitu server dan kelas induk atau orang tua shape kan gitu ya. Nah, misal di sini saya ganti name ya. Nah, name sama dengan name, orang kan bingung ya. Name yang mana? Kan gitu. Name yang merujuk pada apa? Ini ya. Ada parameter yang dimiliki oleh merek satu cycle, atau name yang mana kan gitu. Nah, padahal kita kan inginnya bahwa name yang sebelah sisi kiri sama dengan itu merupakan name yang merujuk ya kan, yang merujuk pada superclass tadi. Oleh karena itu, supaya tahu Java bahwa name yang sebelah kiri merujuk pada anggota atribut superclass dari cycle, maka apa? Maka saya harus menambahkan keyword super name. Jadi seperti itu ya. Hasilnya sama saja. Oke. Nah, sekarang kita bahas constructor in subclass. Nah, bagaimana kita membuat constructor di dalam suatu kelas subclass, di mana superclassnya juga memiliki constructor ya. Oke, misal ya, saya kasih contoh misal ini. Misal ini shape ya, ini kan superclass ya kan. Di sini saya berikan metode constructor public shape ya, seperti ini. Dan ketika saya membuat
Jadi ketika saya membuat objek, ya kan, objek dari kelas shape, maka saya harus apa? Maka saya harus memasukkan parameter di dalam konstruktor berupa string name seperti ini. Nah, terus bagaimana kita di dalam superclass ada konstruktor, terus di dalam subclass nanti ada parameter juga. Ini kan error ya. Bagaimana kita bisa mengatasi atau menghandle hal tersebut, ya kan? Di superclass ada konstruktor, di circle class juga ada konstruktor. Bagaimana? Maka kalau ada kondisi seperti ini, kita harus memanggil konstruktor yang ada di superclass ke dalam konstruktor yang ada di subclass, gitu ya. Ulang lagi, kita harus memanggil konstruktor yang ada di superclass ke konstruktor yang ada di subclass. Ini adalah konstruktor superclass, sedangkan circle yang ini adalah konstruktor dari subclass. Oke, baik. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah panggil konstruktor yang ada di superclass. Cara mengambil konstruktornya seperti apa? Apakah seperti ini? Shape terus name? Tidak seperti itu. Karena apa? Nah, ternyata hal ini tidak diperbolehkan, tetapi kita menggunakan keyword yang namanya super. Nah, maksudnya super ini adalah super method ya, bukan super yang tadi yang untuk memanggil. Yang untuk memanggil tadi, yang mengeset tadi, tapi super method, super name. Jadi super ini merujuk pada apa? Pada shape ya, shape. Nah, seperti itu. Nah, saya contohkan cara mengoperasikannya di main class. Misal di sini saya buat shape ya. Shape kan, atau shape. Jadi sebenarnya kan ini kan shape kan superclass ya kan. Jadi superclass, objek superclass itu bisa kita dari kelas ini kan kayak data tipe ya, data tipe object reference shape ya kan. Saya bisa membuat suatu objek dari circle. Karena apa? Karena circle ini merupakan anaknya ya kan, anaknya dari shape ya. Tapi tidak untuk kebalikannya, misal sini sebuah circle gitu, circle sini shape. Nah, tidak untuk kebalikannya nggak bisa, tetapi jadi kita bisa membuat data tipe dari super ya kan, data tipe super class, yaitu kalau contoh kita adalah shape, terus kita buat objeknya berupa circle. Nah, itu bisa, atau anaknya. Nah, itu bisa. Jadi ini seperti apa penampakannya? Ya sama, karena sudah saya set ya, maka saya tidak perlu saya set melalui melalui konstruktor lingkaran launcher. Maka saya tidak perlu mengesetkan lagi pakai set name atau shape.name sama dengan seperti ini ya, sama dengan. Jadi kita bisa langsung shape. Nah, seperti ini, get name. Nah, lingkaran lonjong ya. Jadi seperti itu
mungkin kita punya tambahan, misal ya di sini sheet name into the double jari misal, maka apa, maka misal double jari ya, double R, maka apa, maka misal kita di sini punya private double R misal ya, kita bisa melakukan seperti ini, this R sama dengan R, nah seperti ini. Maka apa, maka ketika saya manggil circle ya kan, maka harus memasukkan dua parameter ini, yaitu parameter name dan parameter R. Name itu string, R itu double, berarti seperti ini. Kalau ada circle seperti ini, maka kita harus tambahkan jarinya misal 12 gitu, 5 gitu, seperti itu ya. Oke, sudah. Overriding method. Nah, overriding itu mendefinisikan kembali metode yang sudah ada. Tentunya metode yang nanti yang ingin kita definisi kembali itu metode yang ada di dalam superclass, seperti itu ya. Contoh gini ya, langsung contoh aja ya. Contoh, nah ini ya, redefine method, mendefinisikan kembali suatu metode. Misal ini public double count large ya, ini kan shape ya, shape count large, menghitung luas, menghitung luas shape, shape kan kita datar, shape yang mana kan gitu. Jadi dia tidak punya rumus. Jadi di sini kita coba untuk memberikan nilai default yaitu 0.0 kan gitu. Jadi mengembalikan nilai 0. Dan nanti ketika dia mempunyai anaknya ya kan, memiliki anak circle, maka apa, maka kita harus mendefinisikan kembali sesuai dengan anaknya. Kalau anaknya ini circle, maka kita nanti mengembalikan apa, mengembalikan ya ini rumus menghitung luas pada lingkaran, seperti itu ya. Contoh ya, contoh di sini circle, shape ya, shape. Nah, shape memiliki satu metode lagi, double, dia double contrast, return 0.0 begitu ya, mengembalikan 0. Ini nilai default, dan ini tidak bisa kita langsung gunakan. Namun ketika shape ya, shape punya anak ya, contoh circle, maka kita bisa meredefine public contrast, nah, seperti ini, double notch apa, laju pakai ini static pi r kuadrat gitu ya, pi dikali r ya, r pangkat 2 kan gitu. Nah seperti ini, terus dia mengembalikan return large seperti ini. Nah, ini harus ada nah menandak untuk memastikan bahwa matpo ya, untuk memastikan bahwa public double contrast ini merupakan metode yang kita overload, maka apa, maka kita harus menambahkan annotation ya, bukan override. Nah ada seperti ini, override, supaya memastikan bahwa contrast ini benar-benar merupakan metode override ya kan. Dari apa, dari superclassnya, dari superclassnya kan 0,0. Nah, kalau di sini kita sudah mendefinisikan sesuai dengan rumusnya, seperti itu. Nah kalau kita implementasikan di kelas mainnya seperti apa ya, misal tadi kan circle kan ada artinya ya, apa namanya, ada luasnya,
get name. Yang untuk yang pertama ini circle get name. Siap. Berikan tambahan get name. Nah, luas. Oke. Ini circle. Nah, large. Nah, seperti ini. Large. Nah, seperti itu ya. Sama semua. Bisa juga sama large sama nanti yang beda pada ini shift ini nanti dasarnya 5 kan. Kalau yang lain kan 12, ini 12. Ini kursinya 5. Nanti agak sedikit beda kalau kita jalankan. Nah, seperti ini. 4, 5 ya kan. Oh, besar. Gimana ini? Kecil, oke. Oh, sheet name. Maaf ya, sheet name kok dikasih. Sheet name. Sheet name. Nah, sheet name. Oke. Kita sebentar lagi seperti apa? Nah, seperti ini ya. Ini yang beda, yang lonjong. Yang tadi yang ini. Sheet name 5 karena 5. Seperti itu ya. Oke. Itu override. Jadi override tadi saya ulangi, yaitu mendefinisikan kembali metode yang sudah didefinisikan di superclass. Kita definisikan kembali di dalam subclassnya. Oke. Berikutnya abstract class. Nah, abstract classnya seperti apa? Jadi pseudo class. Jadi abstract class itu pseudo class, masih abstrak. Kemarin kita sudah belajar kelas ya. Namun ada yang namanya abstract class. Jadi abstract class kelas yang belum jelas. Yang belum jelas anggotanya itu seperti apa nanti prosesnya. Contoh ini ya. Ini cara cara menuliskan atau membuat notasi dari abstrak. Jadi abstrak itu notasinya adalah ini. Jadi kalau ada kelas abstrak itu notasinya adalah miring ya, miring. Jadi letternya itu miring, shape miring kan ini ya. Nah, nanti di dalam kelas abstrak ya, ada yang namanya metode abstrak. Jadi kelas abstrak itu memiliki metode abstrak. Nah, metode abstrak sama. Metode abstrak itu metode yang belum jelas sama ya. Jadi karena kita dari awal sudah mendefinisikan bahwa abstrak kelas adalah kelas yang belum jelas, masih general ya kan. Maka di dalamnya ada anggota kelas yang masih, yaitu metode yang masih belum jelas. Cara penulisannya yaitu sama, pakai letter miring ya, huruf miring seperti ini. Terus cara membuat anak kelasnya sama, pakai extendnya. Nah, nanti ketika di circle itu wajib kita implementasikan, wajib kita kita definisikan tadi metode yang belum jelas tadi itu wajib kita definisikan ya. Jadi metode yang belum jelas tadi itu wajib kita definisikan. Kalau nggak kita definisikan maka error seperti itu. Misalnya misal ini ya, misal tadi kita misal ini ya, di sini kan ada metode yang belum jelas yaitu contrast. Maka alangkah baiknya ya kan, kelas ini kita kasih keyword abstrak. Nah, ini cara membuat abstrak kelas ini nih. Tinggal menambahkan keyword abstrak ya di depan kelas, di depan keyword kelas. Public abstrak kelas. Kalau ada keyword abstrak di depan kelas maka anggota terutama metode ya, anggotanya terutama metode itu nanti ada yang belum jelas, ada yang abstrak. Misal kayak ini, public double contrast, ini kan nggak jelas, itu 00. Nah, daripada seperti ini ya kan, akan nulis ya kan, maka
kita bisa ya kan menjadikan metode ini sebagai metode abstrak. Nah, caranya sama. Nah, di depan apa namanya cara tipenya atau void itu kita tambahkan keyword abstrak, namun apa? Namun tidak ada tanda kurung awalnya, memang karena ini belum jelas ya kan, daripada kita nambah-nambahi tulisan ya kan, return 0.0, nah belum jelas. Nah, kalau ada seperti ini itu wajib kita override ya kan, wajib kita override di anak kelasnya. Nah, misal kalau ini saya komen error ya kan, karena apa? Karena ini cycle is not abstract and does not override. Ini bukan abstrak kelas dan dia itu harus di override metode yang ada di dalam metode abstrak yang ada di dalam super kelasnya atau shape, itu harus kita override. Makanya nah di sini kita override baru ini bener ya. Jadi abstrak kelas itu kelas yang di dalamnya itu terdapat metode yang belum jelas ya. Cara membuatnya cukup menambahkan abstrak kalau kelas di depan kelas, di depan keyword kelas. Kalau metode itu di depan data tipenya untuk yang metodenya mengulangi nilai, sedangkan metode yang void maka di depan keyword voidnya ditambahi abstrak kelas seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, sudah. Oke. Nah, untuk kuisnya nanti dikumpulkan seperti kemarin di Google Drive. Nah, ini coba saya jelaskan satu-satu. Jadi apa namanya, ada berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelas, dimana shape itu merupakan super kelas ya dari ketiga kelas ini, circle, square, dan jajar genjang. Nah, shape karena dia itu tandanya miring ya kan, miring, huruf miring, maka dia itu merupakan abstrak kelas. Jadi shape ini abstrak kelas. Nah, tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat abstrak kelas. Nah, terus ada ini dari sesudah nama kelas ya kan, nama kelas, ada row kedua. Row kedua ini apa? Row kedua ini tempat untuk mendefinisikan atributnya atau variabel. Nah, di sini ada variabel name, double circle, double r, double set, double panjang, double. Jadi name itu nama variabelnya, sedangkan double adalah data tipenya. Nah, sedangkan di depannya itu ada tanda, ya kan? Ada tanda apa ini? Tanda hash ya, hash atau pagar. Ada tanda min, ada tanda plus ya tadi. Jadi hash itu protected. Jadi name ini nanti akses modifiernya berupa protected. Nah, main itu private ya. Tadi main tandanya private, akses modifiernya private. Sedangkan plus itu public itu. Nah, terus ada row ketiga. Row ketiga ini apa namanya? Letak metode-metodenya ya. Ini metode untuk circle, metode untuk square, metode jajar genjang. Nah, ini shape name. Nah, name ini parameter ya. Parameternya namanya adalah name yang berdata tipe string. Nah, sedangkan kalau yang ini set name, nah, ini void ya, karena dia ada void, mengembalikan nilai void. Sedangkan get name dia string, jadi dia itu mengembalikan nilai string. Nah, sedangkan yang nama metode yang ini yang miring hurufnya itu berarti metode ini metode abstrak seperti tadi. Bagaimana membuat abstrak akan ya. Terus circle, square, jajar genjang itu kan tadi kan ya anaknya. Nah, ini berarti extend. Jadi circle extend shape, square extend shape, jajar genjang extend shape gitu. Seperti itu. Saya pikir Anda paham bagaimana cara mengkonvert ya kan dari notasi ini, notasi kelas diagram, namanya kelas diagram ke dalam bentuk kode Java. Nah,
Baik, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon untuk dikerjakan kuisnya dan dikumpulkan di Google Drive. Untuk formatnya seperti yang kemarin ya, yang kemarin saya infokan, dalam bentuk zip ya. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ditanyakan via WA atau via YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.